sore hari seberapa kami datang ke tempat ini Tuhan, karena kemurahan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan, karena kelebihan kami bukan karena kegagalan kami, tapi semua itu karena Engkau ya Tuhan yang luar biasa dan baik buat kami Tuhan. Seberapa kami yang ada pada saat sore hari ini, kami siapkan memuji Engkau Tuhan. Seberapa pujian yang kami sampaikan pada Engkau menjadi kebanyakan kehidupan Tuhan, sertai pada kami sampai selesainya nanti Tuhan. Kalau kami datang pada saat ini Tuhan, datang dengan membawa sakit penyakit apapun penyakit kami, yang datang di tempat ini pulang membawa kesembuhannya dari kami. Sebab pada saat datang di tempat ini membawa kebimbangan hati, kami Engkau akan lepaskan dan puaskan kami Tuhan. Sehingga kami tetap berseru Tuhan, senantiasa Tuhan menyatukan hati untuk kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Berkati dan urapi setiap kami yang ambil bagian pelayanan pada saat sore hari ini. Dan berkati Tuhan, Kau curahkan Roh Kudus atas kami semua. Biarlah kepulangan nanti bawa kemenangan, sukacita yang luar biasa dari banyak Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami serahkan kepada kami sampai selesainya nanti. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Haleluya. Amin.
diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati Bersyukur Tuhan atas segala sesuatu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Yang menjadi satu kerinduan kami untuk selalu mau dekat dengan Engkau, Bapa. Karena disitulah letak kekuatan kami, Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih saat sore hari ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini bersama setiap jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Kau urapi setiap kami, Bapa. Kau kuasai hati dan pikiran kami. Terlebih lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, Bapa. Berkuasalah atas lidah bibir hamba-Mu, Bapa. Siapapun yang hamba katakan tidak berasal dari hamba sendiri, tapi itu berasal dari Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk membuka firman-Mu, merenungkan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, salam saudara. Salam. Bersukacita bahwa ketika kita bersekutu dengan firman Tuhan, kita mau datang beribadah seperti tadi kesaksian dari Bu Tarni. Meskipun kondisi itu sepertinya tidak memungkinkan untuk kita datang karena mungkin kita lagi flu, kita lagi sakit, tetapi kalau kita terus mau mengutamakan Tuhan, terus mau membawa hidup kita untuk datang kepada Tuhan, satu yang kita percaya bahwa semuanya tidak akan pernah sia-sia. Itulah harga yang harus kita bayar, bahwa ketika kita serius dengan Tuhan, kita percaya Tuhan juga akan lebih serius dengan kita. Artinya dalam kehidupan kita bahwa Yesus tidak akan pernah sekali meninggalkan kita. Masih dalam suasana Paskah Bapak Ibu, masih dalam momen Paskah, bahwa kita percaya Paskah bukan hanya sebuah seremonial yang selalu kita peringati setiap tahunnya, tetapi lebih lagi mendalam kita akan mengetahui makna Paskah itu yang sebenarnya. Nah, kita melihat bahwa disitulah puncak kasih Kristus dalam kehidupan kita. Ketika Dia mau datang ke dunia, Dia yang adalah Tuhan, Dia yang adalah Raja di atas segala raja, tapi mau turun ke dunia jadi manusia. Terlebih lagi dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus sampai pada akhirnya Dia disalibkan. Oleh karena itu kita akan mengetahui lebih dalam lagi, sehingga kehidupan kita itu sebagai orang percaya akan lebih tahu apa sih maunya Tuhan dalam kehidupan kita, lebih mengenal Tuhan Yesus itu sendiri, sehingga kita menjadi orang Kristen, bukan orang Kristen yang hanya datang ke gereja kemudian kita tidak mengalami Tuhan, kita tidak tahu makna kasih Tuhan itu dalam kehidupan setiap kita. Mari Bapak Ibu, saat ini kita akan melihat makna Paskah di dalam kehidupan kita. Mari kita, yang pertama kita akan membuka di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-39. Jadi hal yang pertama kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-39. Yang sudah menemukan boleh bantu saya untuk membaca. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 39. Kisah Para Rasul 12 ayat ke-39. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Amin. Jadi di sini kita memaknai yang pertama bahwa Paskah itu adalah ketika keluarnya kita dari perbudakan dosa oleh karena Kristus. Saudara perlu ketahui bahwa pada awalnya Paskah itu dimaknai dengan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Tetapi bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, sesuai dengan apa yang sudah ditulis di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 39, bahwa
Paskah dimaknai dengan keluarnya kita dari perbudakan dosa oleh karena Kristus. Hal ini berarti bahwa pembenaran dan pembebasan dari segala dosa sumbernya adalah Yesus. Yesuslah yang memerankan peran sebagai sosok yang luar biasa yang membawa kita keluar dari dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu ada di bawah dosa, dan dosa membawa kepada penghukuman. Dosa membawa kepada kematian. Tetapi karena Yesus melalui peristiwa Paskah, disitulah momen kita dibawa keluar dari perbudakan dosa, dari kematian, dari penghukuman yang seharusnya kita terima, yang seharusnya itu kita jalani. Jadi hal yang pertama di sini menegaskan bahwa pengorbanan Yesus melalui Paskah adalah sesuatu hal yang bukan hanya sekedar kita peringati setiap tahun, tetapi lebih dalam lagi memberikan makna dalam kehidupan kita. Lewat kematian Yesus, Dia membenarkan orang percaya, Dia memberikan pengampunan, serta memerdekakan kita. Sehingga kehidupan kita ini tidak lagi diperhamba oleh dosa. Sehingga kehidupan kita ini tidak lagi diperhamba oleh rasa takut, ketakutan, hukuman, melainkan kita beroleh hidup. Kita beroleh pengharapan yang baru. Kita beroleh pemulihan yang baru. Kita tidak lagi kemudian hidup kita berujung pada kematian, berujung pada penghukuman. Oleh karena Yesus yang telah menebus hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sekarang kita tidak seperti bangsa Israel yang kemudian dipimpin keluar dari tanah Mesir, tetapi kehidupan kita ini secara rohani ini sudah dibawa keluar oleh Yesus dari Mesir yang adalah dosa, dibawa kepada kehidupan yang penuh pengampunan, penuh pemulihan. Jadi hal yang pertama di sini kita memaknai Paskah, bahwa kita kemudian keluar dari dosa, keluar dari perhambaan terhadap dosa. Kita terbebas dari penghukuman, kita terbebas dari kematian oleh karena Kristus, oleh karena anugerah Kristus. Hal itu patut kita syukuri Bapak Ibu, sehingga kita jadi orang percaya itu benar-benar mengerti pengorbanan Yesus itu bukan pengorbanan yang gampang, bukan pengorbanan yang mudah, tetapi benar-benar pengorbanan yang luar biasa. Adakah dari kita mungkin yang rela menanggung dosa orang lain, menanggung hukuman orang lain? Tetapi Yesus menanggungnya di atas kayu salib untuk kita, untuk setiap kita yang percaya, untuk setiap manusia. Kemudian hal yang kedua Bapak Ibu, kita buka lagi di dalam Matius pasal 26 ayat 28. Makna yang kedua dari Paskah. Matius pasal 26 ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-28 yang sudah Matius 26 ayat ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Ya, jadi hal yang kedua di sini bahwa makna Paskah ini adalah merupakan juga bahwa kita diselamatkan oleh darah Yesus. Kalau zaman dahulu ya Bapak Ibu yang ada di bangsa Israel, bahwa bangsa Israel juga diselamatkan tidak terkena tulah Tuhan, tidak terkena penghukuman Tuhan, karena ada darah yang dioleskan di pintu muka rumah orang Israel, sehingga
terbebas dari tulah tersebut, dari tulah kematian tersebut. Jadi pada waktu Musa memimpin Israel keluar dengan berbagai macam, saat itu Fir'aun menahannya, kemudian Tuhan memberikan ke-10 tulah tersebut, sampai pada akhirnya di tulah yang ke-10 akhirnya Fir'aun pun mengizinkan Israel keluar. Tulah yang ke-10 harus ada darah domba yang dioleskan di muka pintu, sehingga tidak ada kematian di sana, tidak ada kematian anak sulung di sana. Dan itu juga merupakan keselamatan dalam kehidupan kita, bahwa darah Yesus yang sudah tertumpah, darah Yesus yang sudah tercurah, itu merupakan keselamatan dalam kehidupan kita. Kita luput dari kematian, kita lepas dari penghukuman, kita luput dari maut karena darah Yesus yang menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu, kita patut bersyukur karena tidak ada kasih pengorbanan yang melebihi kasih pengorbanan Yesus. Darahnya tercurah bagi setiap kita. Kita tahu bahwa penyaliban Yesus itu sungguh luar biasa. Tidak ada satupun kita bisa melihat peristiwa seperti itu kecuali Yesus sendiri. Kita melihat dari proses dia ditangkap, dari proses dia dianiaya, dia diolok-olok, dia diludahi, dia direndahkan serendah-rendahnya, sampai Yesus memikul salibnya sendiri, memikul kematiannya sendiri. Adakah kita sudah kemudian terketuk hati kita melihat semua pengorbanan Yesus? Sampai pada akhirnya pun saat prajurit-prajurit Romawi ingin mengecek apakah Yesus itu benar-benar mati, kemudian lambungnya ditusuk untuk memastikan bahwa Yesus sudah mati. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Jadi bagi kita sebagai orang percaya, kalau kita memang benar-benar menghargai pengorbanan Kristus lewat Paskah itu, mari jadikan hidup kita itu juga menjadi hidup yang mengasihi Tuhan, menjadi hidup yang lebih lagi bisa, kalau lagu rohani mengatakan, dengan apakah ku balas kebaikanmu. Dengan apa sih kita bisa balas kebaikan Tuhan? Gak ada. Kalau kemarin beberapa hari itu dikatakan bahwa dosa harus dibayar dengan kematian, harus ada yang mati, maka Yesus sudah mati. Yang seharusnya kita yang mati, yang seharusnya kita yang mendapat penghukuman. Tetapi dengan darahnya sendiri dia menyelamatkan, bukan dengan cara yang lain, tetapi dia sendiri yang berkorban untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, perlunya kita menyadari bahwa hidup kita lebih lagi, mari kita yang paling sederhana saja, mari kita utamakan Tuhan. Mari kita lebih lagi mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Mengikut Tuhan bukan berarti mulus-mulus saja. Kita semua pasti sudah mengalami prosesnya. Akan ada rintangan, tantangan. Tetapi lebih lagi kita percaya bahwa kalau Yesus saja sudah berkorban untuk kita, kita tanya diri kita sendiri, apa sih yang saya sudah korbankan untuk Yesus? Yang namanya berkorban itu namanya sakit. Yesus dipaku itu sakit juga. Yesus dicambuk, Yesus dimahkotai dengan mahkota duri, itu sakit ya, itu namanya pengorbanan. Pertanyaan yang sama, apakah kita sudah juga berkorban? Kalau hanya untuk berangkat ibadah aja kita masih malas-malasan. Kalau untuk hanya berangkat komsel aja masih nanti saja, masih sibuk. Mari saat ini kita introspeksi kehidupan kita. Kita sama-sama belajar. Saya belajar, kita semua belajar untuk berproses terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
seperti Yesus yang sudah benar-benar jadi manusia, merasakan sakitnya dipaku, merasakan sakitnya memikul salib, merasakan sakitnya dimahkotai dengan mahkota duri dalam kehidupan kita. Mari kita juga dalam tanda kutip mengasihi Tuhan juga lewat cara hidup kita, lewat kehidupan kita yang selalu menyenangkan hati Tuhan, yang selalu ingin menyenangkan dan diperkenan oleh Tuhan. Saya kadang-kadang gini Bapak Ibu, yang namanya melayani Tuhan bagi saya, kadang saya sering bertanya, apakah pelayanan saya sudah berkenan di hadapan Tuhan? Jangan sampai pelayanan saya ini hanya untuk menyenangkan saya sendiri, mencari pujian dari manusia, mencari kekaguman dari manusia. Jadi bagi saya secara pribadi, yang mungkin ya kadang saya sering ngomong sama saya, bagi saya gelar ABCD itu bagi saya tidak terlalu penting untuk saya, tetapi lebih lagi bagaimana saya bisa melayani Tuhan. Mau saya dipanggil Bu Ian tidak apa-apa, nggak harus Bu Pendeta. Bagi saya kan malah kalau dipanggil Bu Pendeta itu rasanya bebannya itu luar biasa ya Bapak Ibu. Karena bagi saya ya, yang penting bisa melayani aja udah bersyukur Bapak Ibu. Bisa ada di tempat ini di hadapan Bapak Ibu yang sebelumnya mungkin nggak saya sangka. Malah lebih senang dipanggil Mbak aja. Serasa masih lebih muda, mundur 20 tahun ke belakang. Ya, seperti itu. Yang terpenting bagi kehidupan kita adalah pelayanan saya sudah berkenan belum di hadapan Tuhan. Pelayanan saya sudah menyenangkan hati Tuhan belum. Pelayanan saya sudah sesuai dengan maunya Tuhan belum. Jangan sampai hanya kita mencari hormat kemuliaan untuk kita sendiri. Jangan sampai kita mencari pujian manusia. Sesuatu yang bagus, tetapi lebih lagi kita mencari perkenanan Tuhan. Itu yang kita cari dalam setiap kehidupan kita. Kemudian hal yang ketiga Bapak Ibu, makna Paskah yang ketiga. Mari kita membuka di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua, ayatnya yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Iya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Ya, ini adalah perkataan Rasul Paulus ya Pak Ibu, bahwa dia benar-benar menyadari bahwa hidupnya itu bukan lagi hidup miliknya sendiri. Kehidupan yang dia jalani setelah bertemu dengan Tuhan itu bukan lagi kehidupan milik pribadi Paulus lagi. Tapi Paulus benar-benar menyadari bahwa hidup yang dia hidupi sekarang, hidup yang dia jalani sekarang setelah bertemu Kristus adalah hidup yang di dalam Tuhan. Jadi makna yang ketiga yang kita bisa maknai dari Paskah, bahwa kita menyatu dengan tubuh Kristus. Kita jadi satu. Kita manunggal dengan tubuh Kristus. Kita dan Kristus adalah sama. Kita jadi satu. Bukan lagi dua bagian yang terpisah. Oleh karena itu, kalau kita menyadari bahwa kehidupan kita sudah menjadi satu dengan Kristus, kita juga perlu menyadari bahwa hidup kita bukan lagi kita yang mengatur. Hidup kita bukan lagi kita yang menguasai, tetapi biarlah Yesus yang mengatur kehidupan kita. Kalau dalam perjamuan kudus yang sering kita lakukan, kalau di gereja kita sebulan sekali, bahwa kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus, kemudian kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus, itu juga melambangkan betapa kita sudah menyatu dengan tubuh Yesus. Jadi perjamuan kudus itu bukan, kembali lagi, bukan hanya rutinitas sebulan sekali yang kita adakan di dalam gereja, tetapi lebih lagi kita bisa memahami, mengerti, dan memaknai bahwa ini loh Tuhan, Tuhan ada di dalam aku dan aku ada di dalam Tuhan.
Kalau kita sudah mempunyai pola pikir seperti itu, maka kita tidak akan dengan gampang kita meninggalkan Tuhan. Kita menyadari bahwa hidupmu adalah milik Tuhan. Ada Tuhan yang tinggal di dalam kamu. Ada Kristus yang hidup di dalam kamu, seperti kata Rasul Paulus tadi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yesus sudah menyerahkan dirinya, sudah mengorbankan dirinya. Yesus kemudian tidak menggunakan media lain, bisa saja Bapak Ibu. Yesus nggak usah turun ke dunia, bisa saja dia menggunakan media lain atau orang lain untuk menjadi menggantikan dia di kayu salib, sangat-sangat bisa. Atau mungkin Tuhan Yesus bisa saja memusnahkan orang-orang yang berdosa, seperti itulah, menciptakan manusia baru lagi. Bukan suatu hal yang nggak mungkin bagi Tuhan. Tetapi kenapa dia rela turun ke dunia? Rela merendahkan diri, rela dicambuk, diolok-olok, dihina. Pernah kita mengalami seperti itu Bapak Ibu? Ya mungkin kadang-kadang kalau kita direndahkan sama orang lain aja, kita sudah kemeropok di dada ini ya, tersinggung, gak terima. Tapi Yesus mengalami lebih dari itu, lebih menyakitkan dari itu. Dan Yesus tidak membela diri Bapak Ibu. Tidak kemudian dia bisa Yesus mengeluarkan kuasanya untuk kemudian Tuhan ini sudah kebangetan mungkin bahasa umumnya untuk kita. Boleh nggak saya menghukum tentara Romawi? Bisa saja itu terjadi, tapi tidak dilakukan Yesus. Bahkan ketika di titik penderitaannya pun, murid-muridnya kemana? Yang membantu, adakah yang membantu mungkin Yesus memanggul salibnya? Bukan dari murid-muridnya. Mereka semuanya seolah-olah meninggalkan Yesus. Bahkan Petrus sendiri menyangkal Yesus. Itu sebuah pengorbanan yang sungguh luar biasa Bapak. Sehingga kita benar-benar harus memahami makna Paskah itu. Benar-benar kita harus mengerti bahwa ketika Yesus mengorbankan dirinya, tubuhnya, saat itulah kita juga menjadi satu dengan Yesus. Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus bahwa hidup yang kuhidupi sekarang ini bukan lagi hidupku sendiri, tetapi ada Kristus di dalam aku. Ketika kita menerima perjamuan suci, memakan roti, melambangkan tubuh Yesus, kita juga menyatu dengan tubuh Yesus. Dan tidak berhenti di situ saja Bapak Ibu. Kita itu dimaknai dengan kita menyerahkan diri kita kepada Kristus. Biarlah Tuhan yang mengatur hidupku. Biarlah Tuhan yang menguasai kehidupanku. Biarlah Tuhan yang membentuk aku. Biarlah Tuhan mau apa maunya Tuhan yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupanku. Karena kita percaya bahwa kalau kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, kita mempercayakan kehidupan kita, biarlah Tuhan yang mengatur. Selalu rancangan Tuhan yang terbaik untuk kita. Maka oleh karena itu sangat disayangkan ya Bapak Ibu yang hari-hari sekarang ini banyak anak-anak Tuhan yang menggunakannya masalah, pergumulan hidup, penderitaan, kemudian meninggalkan Yesus dengan mudahnya. Kemudian meninggalkan Yesus dengan gampangnya. Kemarin Bapak Ibu, Bu Wandi itu tiba-tiba telepon saya Bapak Ibu. Bu Wandi, terus dia juga bilang salam Bapak Ibu, salam Bu. Assalamualaikum. Enggak, saya kira dia mau bilang assalamualaikum. Tapi dia bilang salam Bu. Oh iya salam Bu, saya jawab gitu lah. Gimana kabarnya Bu? Baik.
ada apa Bu nelpon saya? Bu Andi bilang saya kangen sama ibu, sama kalian. Ya kalau kangen kesini aja nggak apa-apa, saya bilang gitu. Gimana Bu, yang kabarnya sehat, semua sehat, jemaat juga semua sehat. Gitu. Kalau saya main-main ke rumah Bu Yani boleh nggak Bu? Saya menangkap bahwa ada sebuah kerinduan Bu Wandi untuk kumpul sama kita lagi. Ada kerinduan untuk ketemu kita lagi. Kadang dia juga menanyakan gimana kabarnya Bu Tarmi, Bu Mas. Sehat semua jemaat. Puji Tuhan Bu. Saya menangkap kok kayak ada sebuah kerinduan untuk bersama-sama kita lagi. Ya mungkin karena kondisi keadaan sehingga kemudian dia memindahkan Yesus. Kalau telepon lagi bilang apa mau dijemput? Hah? Kalau telepon lagi apa perlu dijemput? Ya, Tak jemput. seperti itu. Ya, seperti Bapak Ibu. Saya sebenarnya kasihan sama Bu Wani. Perlu kembali kita memahami bahwa ketika kita menjadi satu dengan Tuhan, kita memahami bahwa di dalam tubuhku ini ada Kristus, sehingga itu juga akan menjadi kayak rem bagi setiap kita untuk kita bisa mengerem, kita bisa tahu yang seharusnya harus kita lakukan seperti ini, yang nggak harus kita lakukan seperti ini, karena kita sadar bahwa ada Kristus dalam kehidupan kita. Jadi yang ketiga di sini tadi saya katakan bahwa makna Paskah adalah kita menyatu dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus ada di dalam kita. Tubuh Kristus ada di dalam Bu Christine, Bu Tokini, Bu Martin, ada dalam kita semua. Sehingga biarkan Tuhan yang mengatur hidup kita. Biarkan Tuhan yang membentuk kita. Yang kadang-kadang menyakitkan kita, tapi itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Dibentuk Tuhan itu nggak enak Bapak Ibu. Kalau kita membayangkan pembentukan Tuhan, kadang ada hal yang harus dipotong, ada hal yang harus dihilangkan, ada hal yang harus dipangkas. Tetapi itulah yang akan indah di pemandangan Tuhan. Tuhan akan menjadikan kita lebih indah lagi, lebih baik lagi, asal kita mau dibentuk Tuhan, asal kita mau dikuasai Tuhan, asal kita mau diproses Tuhan, yang akan membuat kita muncul menjadi manusia yang indah di pemandangan Tuhan. Hal yang keempat Bapak Ibu, makna Paskah selanjutnya kita buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang kelima ayat 7 sampai 8. 1 Korintus pasal 5 ayat 7 sampai 8. 1 Korintus pasal 5 ayat 7 sampai 8. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Amin firman Tuhan. Jadi hal ini berarti bahwa kita harus hidup dalam iman yang sungguh-sungguh dan iman yang murni kepada Yesus Kristus. Ayat tadi mengatakan buanglah ragi yang lama itu, buanglah kehidupanmu yang lama itu, buanglah dosamu yang lama itu, buanglah kejahatanmu yang lama itu. Sebab anak domba Paskah juga telah disembelih, yaitu Kristus. Mari munculkan hal yang baru dalam kehidupan kita. Segala dosa, segala kejahatan, segala ragi-ragi yang lama, tetapi kita akan muncul menjadi roti yang tidak beragi, roti yang penuh kemurnian dan kebenaran. Yesus sudah menebus kita, Yesus sudah membayar kita, Yesus sudah mengeluarkan kita dari dosa, Yesus sudah membebaskan kita dari hukuman, dari kematian.
Oleh karena itu, segala sesuatu yang namanya dosa, yang namanya kejahatan, buanglah semuanya itu. Seperti yang dituliskan di dalam Korintus ini, munculkan iman yang selalu tertuju pada Tuhan, iman yang tidak benar, iman yang tidak bercatat, tetapi hanya kepada Tuhan, dengan kemurnian hati kita, dengan roti yang baru dari kita, dengan ragi yang sudah kita buang. Sehingga tadi dikatakan, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi Tuhan mengharapkan, menuntut kita atau menghendaki kita punya kemurnian. Kita sudah dibenarkan, sehingga biarlah kebenaran itu tetap ada dalam kehidupan kita. Jangan lagi kemudian kita terseret dengan dosa, dengan kejahatan, menjadikan kehidupan kita tidak murni lagi di hadapan Tuhan. Ya, peristiwa Paskah yang sungguh luar biasa, Yesus yang sudah menebus dosa kita. Mari kita lebih memaknai Paskah, bahwa Paskah itu lebih dalam lagi harus kita pahami. Ketika Tuhan sudah mengeluarkan kita dari dosa, mengeluarkan kita, memimpin kita keluar dari dosa, kita menyatu dengan tubuh Kristus oleh karena darahnya sendiri yang tertumpah yang menebus kita, sehingga kita muncul menjadi roti-roti yang baru, membuang ragi yang lama, membuang dosa, kejahatan yang lama, sehingga kemurnian kita akan timbul di hadapan Tuhan. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah Paskah tidak hanya kemudian menjadi seremoni yang kita lakukan rutinitas setiap tahun, tapi lebih lagi kita bisa mengerti